Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam menjalankan kegiatan apapun. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari. Saya dari kelas 643G07 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen S1 Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen risiko mengenai enterprise risk management. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dalam konsep enterprise risk management. Yang pertama, ada definisi IRM. IRM itu enterprise didefinisikan sebagai kompetensi risiko di dalam perusahaan atau organisasi. Lalu ada pengertian IRM juga. Pengertiannya itu kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil untuk mengelola strategi bisnis, ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang diambil. Selanjutnya ada manfaat utama IRM. Manfaat intinya itu menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh bagian perusahaan. Selanjutnya ada manfaat lainnya juga. Yang pertama, peningkatan efektivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan ketahanan organisasi. Yang ketiga, mendukung dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, adanya sinergi antara strategi dan tingkat risiko yang diterima untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mendorong manajemen yang proaktif dan bukan reaktif. Yang keenam, meningkatkan keselamatan dan pencegahan insiden. Yang ketujuh, yang terakhir, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, konsep IRM itu setelah ada beberapa tahun yang lalu, IRM ini memiliki keunggulan signifikan sebagai komponen yang lengkap dari keseluruhan strategi bisnis sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai IRM Council, yaitu mulai berupaya untuk menciptakan panduan praktis untuk menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan yang kuat, yang akan membantu institusi dalam mengelola risiko mereka secara holistik dari berbagai ukuran. Selanjutnya, dia mendefinisikan IRM sebagai kemampuan manajemen untuk mengelola semua risiko bisnis dalam upaya memperoleh atau mencapai tujuan. Lalu, dengan menjadikan definisi tersebut sebagai panduan, Dewan Strategi yang akan membantu manajemen dan Dewan Direksi untuk menjawab pertanyaan bisnis yang relevan mengenai risiko yang akan dihadapi perusahaan, sehingga mereka menghasilkan strategi bisnis dan cakupan risiko, tata kelola dan kebijakan, data dan infrastruktur risiko, pengukuran dan evaluasi, pengendalian lingkungan, respon risk appetite, dan stress testing. Selanjutnya ada kerangka kerja IRM. Pertama itu COSO IRM Framework seperti yang terdapat dalam eksekutif summary pada bulan September 2004. Dia membagi objektif dan tujuannya menjadi 4 kategori besar. Yang pertama itu strategik. Strategik diartikan itu sebagai tujuan yang ditetapkan manajemen atas yang akan disatukan dan dibuat untuk mendukung misi dari suatu perusahaan yang akan berjalan. Selanjutnya yang kedua ada operations. Operations itu kategori yang besar karena sangat pengaruh dalam penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam menjalankan suatu perusahaan agar selalu berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada reporting. Reporting itu isi dalam seluruh laporan dari bagian manapun harus dapat dipercaya karena laporan itu harus fakta hasilnya itu. Terus yang terakhir itu ada compliance. Compliance itu patuh dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Karena jika tidak patuh akan selalu dapat masalah dalam menjalankan
organisasi atau perusahaan apapun. Selanjutnya, dalam kerangka kerja IRM terdapat komponen-komponennya. Yang pertama, internal environment. Komponen ini memperlihatkan penekanan dari dasar terhadap bagaimana risiko dipandang dan ditetapkan oleh entitas pengelolaan risiko dan batas risiko, integriti, dan nilai-nilai etika di lingkungan di mana mereka beroperasi. Selanjutnya, objective setting. Objective setting itu tujuan yang harus ditetapkan sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian. Selanjutnya ada event identification. Seluruh kejadian internal dan eksternal yang berdampak pada pencapaian tujuan dari entitas harus diidentifikasi, harus dibedakan antara risiko dan kesempatan juga. Selanjutnya, risk assessment. Risiko dianalisa dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak sebagai dasar untuk menetapkan bagaimana hal tersebut dapat dikelola. Lalu, risk response. Manajemen menyeleksi respon dari risiko, menghindari, menerima, mengurangi, atau membagi risiko, menetapkan tindakan-tindakan tersebut, menyelaraskan risiko dengan toleransi risiko dari entitas dan batas risiko. Selanjutnya, control activities. Peraturan dan prosedur yang ada diberlakukan untuk menolong memastikan respon dari risiko berjalan secara efektif. Dan selanjutnya, informasi dan komunikasi. Informasi harus dikomunikasikan dengan dengan formal sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga orang itu dapat mengetahui tanggung jawab mereka sesuai dengan arahan perusahaan. Yang terakhir, monitoring keseluruhan dari IRM serta modifikasi sivitas manajemen sesuai dengan kebutuhan diselesaikan melalui aktivitas manajemen serta evaluasi yang berbeda atau keduanya sekaligus. Terus selanjutnya ilustrasi dari bagan atau bagian gambar ini, kalau tujuan itu digambarkan dalam kolom vertikal. Kalau komponennya digambarkan dalam jalur horizontal. Ya, ada elemen manajemen risiko organisasi. Yang pertama ada prasarana manajemen risikonya. Ada dua. Yang pertama prasarana lunak dan prasarana keras. Kalau prasarana lunak itu tidak berbentuk fisik, seperti mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi. Intinya harus kesadaran dari anggota dewannya atau manajemen atas. Yang kedua, dukungan manajemen. Lalu ada prasarana kerasnya, itu seperti fisik, peralatan fisik gitu, kayak gedung perkantoran atau organisasi, komputer, serta yang berada di dalam gedung juga. Terus ada proses manajemen risiko. Yang pertama perencanaan, yaitu manajemen risiko merencanakan apapun untuk bagaimana cara mengendalikan risiko yang akan didapat dalam yang akan kita jalankan untuk menjalankan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada melaksanakan. Setelah perencanaan, kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan untuk menanggulangi atau mengendalikan risiko yang didapat. Terus selanjutnya pengendalian. Setelah melaksanakan, kita mengendalikan tuh risikonya yang didapat menggunakan rencana yang telah kita rencanakan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi IRM. Yang pertama yang dijelaskan itu tantangannya dulu. Yang pertama kurangnya minat dari direksi, pejabat senior, dan para pejabat bisnis. Yang kedua gagal dalam memamerkan quick wins. Quick wins itu adalah langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi. Terus tantangan yang ketiga, kurangnya SDM, pengelolaan administrasi intern, serta data yang kualitatif. Pengukuran dan pelaporan risiko tidak efektif dan konsisten. Yang kelima, kendala biaya pasti ada dalam melaksanakan apapun.
Solusinya yang pertama menambah SDM yang profesional dengan jumlah yang memadai, yang kedua melakukan pengembangan IRM dan merencanakan penerapannya, yang ketiga meyakinkan direksi untuk mendapat dukungan. Lalu solusi yang terakhir itu tadi memelihara semangat para tim dalam menerapkan IRM dalam jangka waktu yang sangat lama. Lalu ada peran auditnya juga. Yang pertama itu untuk memberikan layanan pemastian yang objektif bagi Dewan mengenai efektivitas kegiatannya. Yang kedua, peran auditor internalnya itu bergantung pada kematangan proses IRM. Internal dalam IRM juga ada intinya yang berhubungan dengan layanan pemastian, yaitu memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa risiko dievaluasi dengan benar. Yang ketiga, mengevaluasi proses manajemen. Yang keempat, mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya. Yang terakhir itu meninjau pengelolaan risiko-risiko kuncinya. Terus peran tambahan yang boleh dilaksanakan layanan dalam konsultasi mengenai pengamanan independensi dan objektivitas yang cukup. Yang pertama itu memulai pembentukan IRM dalam organisasi, mengembangkan strategi manajemen risiko bagi persetujuan Dewan. Yang ketiga itu memfasilitasi, mengidentifikasi, dan evaluasi risiko. Yang paling penting itu mengkoordinasikan kegiatan IRM, karena harus dikoordinasi agar tercapai segala kegiatan IRM-nya ini. Tidak boleh dilakukan mengatur minat risiko, menerapkan proses manajemen risiko, menjamin manajemen risiko, membuat keputusan pada respon risiko, menerapkan respon dan manajemen risiko atas nama manajemen. Terus yang terakhir itu akuntabilitas manajemen risiko. Itu tidak boleh dilakukan oleh auditor internal dalam perusahaan atau organisasi. Terakhir adalah gambaran kasusnya. Saya menggunakan gambar ini dengan tujuan yang bantalnya ini sebagai bantalan manajemen risikonya. Dia yang merencanakan dan akan menanggulanginya. Sedangkan seseorang ini yang menjalankan perusahaan atau organisasinya. Mengapa bantal di bawah? Karena manajemen risiko itu yang selalu menanggulanginya. Dalam risiko apapun itu dia udah merencanakannya. Perusahaan yang saya ambil itu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Risiko yang paling tinggi itu masalah nilai tukar mata uang asing. Yang saya pilih itu menggunakan swap kontrak atau kontrak swap valuta asing yang arus kasnya itu berasal dari mata uang yang sama tapi tidak akan berubah dalam jumlah kursnya, karena kalau kurs itu kan sering naik jarang turun. Jadi kalau kita memakai kontrak swap valuta asing ini dia tidak akan naik atau turun kontrak kerjasamanya gitu. Dengan solusi yang kita lakukan tadi menggunakan swap valuta asing, kita tidak akan terbebani karena sudah melakukan swap valuta yang tidak akan pengaruh untuk penghasilan perusahaan akibat nilai kurs berubah yang tadi saya jelaskan. Gitu. Oke. Saya mengenai mata kuliah manajemen risiko tentang enterprise risk management. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.